Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pose pola semesta. Dan kali ini kita akan membahas sebuah bahasan tentang sebuah alam semesta ya. Tentang pola semesta itu sendiri. Dan saya mempunyai pembahasan tentang sebuah kosmologi. Jadi tentang kosmologi ini adalah kosmologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari sebuah ruang dan waktu terhadap alam semesta itu sendiri. Jenis hubungan yang dipelajari dalam kosmologi ini meliputi struktur ruang dan waktu terhadap alam semesta itu sendiri. Jadi kosmologi ini mempelajari sebuah sejarah dalam skala besar ya, tentang penciptaan sebuah alam semesta. Banyak penelitian dari para ilmuwan, para tokoh-tokoh agama, bahkan para peneliti pun ikut andil dalam membahas sebuah kosmologi ini. Dan secara khusus ilmu ini itu mempelajari sebuah evolusi terbentuknya alam semesta dari sebuah subjek. Itu mungkin menurut sains ya. Kosmologi ini banyak dipelajari pada jenis bidang astronomi, sains, agama, bahkan filsafat. Semuanya mempelajari tentang terbentuknya alam semesta ini. Nah, kita akan coba membahas mengenai sudut pandang tentang pembahasan alam semesta ini. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan lebih ke definisi mutlak. Definisi mutlak ini adalah kita melihat dalam sudut pandang Al-Quran. Jadi sudut pandang Al-Quran ini beberapa ayat banyak menjelaskan tentang penciptaan ini ya. Salah satunya adalah surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi di surat Al-Anbiya ayat 30 ini saya bacakan ayatnya, berbunyi, awalam yarul lazina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fa fataknahuma waja'alna minama'i kulla syai'in hayya fala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, ini salah satu ayat yang akan kita kaji pertama ya. Lalu, itu salah satunya. Lalu ada lagi di surah Al-An'am ayat 73. Saya bacakan, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfaku fis sur alimul ghaibi wasy syahadati wa huwal hakimul khabir. Nah, artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar dan miliknya lah segalanya. Kekuasaan pada waktu sangka kala ditiup, dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Oke, di sini ada beberapa tafsir, tapi saya akan menafsirkan secara umum ya. Jadi menurut tafsir yang umum ini, banyak ulama berpendapat tentang penciptaan alam semesta ini. Memang agama menganjurkan bahwa manusia untuk memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini ya, menganjurkan. Serta manusia harus juga merenungkan tentang proses penciptaan ini ya, penciptaan alam semesta ini. Sebab dalam kejadian alam semesta ini terdapat sebuah tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya kita memang harus punya keyakinan itu sendiri. Jika kita tidak punya keyakinan itu, maka mungkin kita bisa disebut ateis mungkin ya. Karena sangat umum sekarang banyak pendapat dari para tokoh yang menyebut bahwa ateis itu tidak percaya tentang Tuhan, dan ateis itu lebih percaya pada bumi ini tercipta dengan sendirinya. Nah, jadi bahayanya kita berpikir liar tanpa ada sebuah, mungkin kita perlu guru, kita perlu orang lain, dan kita perlu berkelana, kita perlu mencari tentang apa sebenarnya arti dari penciptaan alam semesta ini kan.
Karena memang sejatinya jika kita punya keyakinan, maka kita akan tahu bahwa memang semua kebenaran, semua hal kekuasaan-kekuasaan mutlak itu berdasarkan pada Al-Quran. Semuanya sudah tertulis jelas di Al-Quran, dan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang menjelaskan tentang seisi dunia, mungkin bahkan seisi akhirat, alam goib, macam-macam. Jadi kebenarannya mutlak di situ. Makanya kita harus mempelajari sebuah Al-Quran dengan penuh kehati-hatian tentunya ya, karena kita harus mempunyai guru untuk dapat menafsirkan, dapat mengartikan makna-makna yang terdapat di kandungan ayat-ayat di Al-Quran ini, begitu. Karena memang tidak banyak juga yang mereka mengartikan ayat Al-Quran, tetapi mereka tidak memahami sebuah makna dari Al-Quran tersebut, karena mereka tidak mempunyai guru, mereka tidak mau mencari, dan mereka hanya berpandangan oleh pendapatnya saja. Ada mungkin yang seperti itu. Cuman lebih baiknya mungkin kita mencari guru untuk menafsirkan segala makna yang terdapat di dalam Al-Quran ini, supaya kita bisa lebih memahami tentang isi-isi dan ayat-ayat Al-Quran ini. Lalu di sini saya mempunyai bahasan dalam penjelasan tafsir umum yang pada umumnya ulama-ulama lebih sepakat ya bisa dibilang lebih sepakat. Jadi penciptaannya yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala penghuninya. Yang menjadi bukti kebenaran, Allah menciptakan juga hukum alam yang berlaku, yang kadangkala mengandung hikmah dan rahasia yang menunjukkan sifat-sifat penciptanya, keesaannya dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Allah secara serasi dan teratur, tidak ada yang sia-sia. Di sini juga ada firman Allah di surah Al-Imran ayat 191. Saya bacakan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilla subhanaka faqina azabannar. Jadi artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Lagi-lagi di surah ini Allah menerangkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu memang bukan hal yang main-main ya memang. Dan saya pun mencoba memahami tentang makna ini. Dan kesimpulannya sih memang kita kembali harus percaya tentang kebesaran dan kekuasaan yang Allah miliki tentang penciptaan langit dan bumi ya. Lalu Allah berfirman kembali pada surah Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39. Saya bacakan. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Lalu ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aksarahum la ya'lamun. Tidakkah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, banyak hal yang perlu dikaji, dan juga kebanyakan orang awam tidak mengkaji secara dalam ya tentang penciptaan langit dan bumi ini, tentang penciptaan semesta ini. Jadi dari beberapa kutipan ayat tersebut Allah menegaskan bahwa pada saat penciptaan alam dan penetapan hukum-hukumnya itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala ya. Tak ada kesulitan sama sekali dan tidak ada yang menghalangi jalannya. Ini sangat berat ya kata-kata ini memang. Kita harus percaya tentang kekuasaan Allah ya, karena memang di sini sudah ditegaskan bahwa memang semua berjalan sesuai kehendaknya dan semua tidak ada halangan sama sekali dalam ciptaan langit dan bumi. Bayangkan saja itu, tapi jangan terlalu dibayangkan, nanti agak mumet sendiri. Lalu ada makna apa di dalam penciptaan langit dan bumi? Mengapa diciptakan langit dan bumi serta alam semesta ini? Banyak versi mungkin tentang sebuah pandangan ini ya, tetapi pada intinya kita diciptakan itu oleh Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akan ada pertanggungjawaban yang kita emban di dunia ini. Ini kembali lagi ke tujuan kita hidup di dunia ya. Kita harus mengenal diri kita. Kembali lagi kita mengenal diri kita, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini dengan cara seperti apa. Kita melakukan perbuatan di dunia ini dengan baik atau buruk, itu nanti
itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya, dan itu mungkin ada pembahasannya sendiri. Jadi kita di sini mau bahas tentang alam semesta lagi. Lalu semua kejadian berlangsung baik dengan patuh ataupun secara haknya ya, secara benar. Dan Allah banyak sekali menegaskan di ayat Al-Quran ini. Salah satunya ada lagi dan Allah menegaskan kembali pada surah Al-A'raf ayat 54. Di sini berbunyi, saya bacakan. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yuhshil lailan nahara yatlubuhu hassis aw wasyamsa wal qamara wan nujuna musaqaratin bi amrihi alahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Nah, artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Nah, ini merupakan sebuah ayat yang paling tegas ya mungkin ya. Dan kita memiliki Tuhan, dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak bisa dipungkiri bagi umat Islam ya. Dan semuanya sudah tertulis di Al-Quran dengan jelas, dengan benar. Salah satunya tentang penciptaan alam semesta ini. Kembali lagi pada dasar penciptaan, mengapa diciptakan sebuah alam semesta? Karena di samping itu Allah juga memiliki tujuan. Allah memiliki kekuasaan untuk mengadili seluruh umat manusia setelah mereka dibangkitkan lagi dari alam kubur, yaitu sebuah tanda kehancuran yang mungkin setelah kiamat. Karena kita juga harus memiliki iman tentang hari akhir ya, hari kiamat. Sejatinya itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, bahkan oleh raja-raja pun di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Jadi para penguasa-penguasa yang memiliki kekuasaan, para raja-raja yang memiliki hak di dunia ini, mereka memang memiliki hak. Cuman di hari akhir mereka akan diminta pertanggungjawaban, dan mereka tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin yang mereka lakukan di dunia ini itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dia lakukan di dunia ini tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tahu segalanya ya. Dan mereka tidak luput dari tanggung jawab mereka sendiri, apakah perbuatan mereka benar saat memimpin umat di dunia ini atau tidak. Nah, nanti pertanggungjawabannya ada di akhir. Itu salah satu tujuan mungkin ya, kenapa kita diciptakan di alam semesta ini. Pola dasar yang membentuk sebuah korelasi ya antara penciptaan dan penghancuran. Nah, ini agak dalam, cuman kita tidak membahas itu karena logikanya saja, jika sesuatu terbentuk pasti sesuatu akan hancur. Logika umum di dunia ini, logika kelas awam mungkin seperti itu. Dan Allah pun mengetahui apa yang ada di seluruh alam, baik itu yang mau terlihat mau tidak terlihat. Allah itu maha tahu ya. Mau dilakukan itu secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, semuanya tuh sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena rahasia-rahasia yang terdapat di dunia ini hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia mempunyai pola pikir terbatas untuk mengetahui sebuah rahasia-rahasia yang ada di dunia ini, misteri-misteri yang ada di dunia ini. Walaupun beberapa memiliki sebuah perjalanan dalam hidupnya yang memang mengharuskan dia ke menjelajah pada misteri itu, tetapi mungkin itu hanya sedikit ya. Tapi kembali lagi kan Allah pernah berfirman bahwa hanya sedikit ilmu yang aku turunkan ke dunia. Nah, sedikit itu aja udah sangat banyak, apalagi kalau dibuka semua ilmunya, Masya Allah. Dan itu mungkin hanya tingkatan para wali-wali ya yang mengetahui itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang dari penciptaan alam semesta, dari awal penciptaan alam semesta, sebenarnya manusia harus mencari jati dirinya, mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, agar manusia-manusia yang berakal ini tidak menghamba kepada selain Allah. Yang harus kita lakukan, kita ini harus menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
karena kita memang sebuah hamba. Kita lemah, kita tidak berdaya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah melalui perantara alam semesta ini. Memang berat ya melewati alam semesta ini, tetapi sudah tertulis jelas pada Al-Quran apa-apa saja yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Semua sudah tertulis jelas, bahkan kisah-kisah para nabi terdahulu, para rasul, semuanya adalah bukti bahwa kita harus mencontoh perbuatan itu, kita harus bisa mengimani perbuatan-perbuatan itu. Walaupun kita tidak bisa 100% melakukannya seperti nabi, karena kita memang adalah orang awam ya, kita orang biasa yang bahkan dosa kita saja bertumpuk-tumpuk mungkin. Setidaknya kita bisa mencontoh sisi baiknya. Bagus-bagus kita bisa mempraktekannya pada kehidupan di semesta ini. Karena semesta ini mungkin akan menjadi sebuah baik, menjadi sebuah indah ya, jika memang orang-orang, manusia-manusia bisa memiliki hati yang baik dan pemikiran yang baik serta pemikiran yang bijaksana ya. Karena di pembahasan sebelumnya kan kita mengenal diri kita ini adalah sebuah alam semesta, maka kitalah yang punya kendali atas alam semesta sebenarnya. Tapi itu adalah level yang lebih tinggi lagi, yang beberapa orang mungkin paham dan beberapa orang tidak paham. Jadi untuk pembahasan kali ini mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.